Halo semuanya, kami dari mahasiswa Universitas Sumatera Utara, Fakultas Vokasi dengan program studi perbankan dan keuangan. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Aset. Berikut adalah materi yang akan kami paparkan. Yang pertama, definisi dan tujuan SIMA. Kedua, Sistem Manajemen Informasi Aset. Ketiga, dasar hukum SIMA. Keempat, komponen utama dalam SIMA. Kelima, sistem manajemen aset yang digunakan oleh instansi pemerintah dan perusahaan. 6. Teknologi yang digunakan. 7. Fitur utama dalam SIMA. Kedelapan, regulasi dan standar keamanan dan kepatuhan dalam SIMA. 9. Peran teknologi dalam SIMA. Dan yang terakhir, kesimpulan. Benjamin Franklin pernah berkata, by failing to prepare, you're preparing to fail, yang artinya, dengan gagal mempersiapkan diri, Anda bersiap untuk gagal. Kutipan ini menekankan pentingnya persiapan yang matang dalam mencapai tujuan termasuk dalam manajemen aset. Dengan memiliki sistem informasi manajemen aset yang baik, perusahaan dapat mengelola asetnya secara efisien dan menghindari kegagalan akibat kurangnya persiapan. Kami akan membahas tentang sistem informasi manajemen aset atau disingkat dengan SIMA. SIMA adalah sistem yang menyediakan informasi yang diperlukan manajer untuk membuat keputusan baik terkait operasi suatu perusahaan atau organisasi, mengidentifikasi tren, dan melacak indikator kinerja. Sistem informasi manajemen aset merupakan sistem berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk mencatat, mengelola, memantau, dan mengoptimalkan penggunaan aset suatu organisasi secara efisien. Baik, sekarang kita masuk kepada sistem manajemen aset selain SIMA. Jadi, selain SIMA itu ada beberapa sistem manajemen yang dipakai institusi atau perusahaan, antara lain. Yang pertama ada sistem informasi manajemen barang dan aset daerah atau SIMBADA, yaitu sistem informasi manajemen barang dan aset daerah atau SIMBADA. Jadi, SIMBADA ini adalah sebuah sistem informasi yang digunakan oleh pemerintah daerah Indonesia untuk mengelola dan memantau barang dan aset daerah secara lebih terintegrasi dan juga efisien. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung pengelolaan aset daerah agar lebih transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pengelolaan barang dan aset daerah, SIMBADA memainkan peran penting dengan menyediakan berbagai fitur dan juga fungsi, antara lain, yang pertama ada pencatatan barang dan aset secara rinci. Yang kedua ada pelacakan barang dan aset selama proses pengadaan, mulai dari permintaan hingga penerimaan. Yang ketiga ada pengaturan tata kelola penggunaan barang dan aset. Contoh institusi yang memakai SIMBADA yaitu pemerintah daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, dan juga DJPK. Yang kedua ada sistem informasi manajemen aset tanah dan bangunan atau SIMANTAB. Jadi SIMANTAB itu adalah sebuah sistem yang digunakan untuk memudahkan pengelolaan aset berupa tanah dan bangunan. Sistem ini membantu mencatat, mengawasi, dan merawat aset tersebut supaya lebih teratur dan juga mudah dipantau. Tujuan utamanya adalah supaya semua data terkait tanah dan juga bangunan bisa tercatat dengan baik sehingga pengelolaannya lebih efisien dan juga transparan. Fitur utama dalam SIMANTAB yaitu yang pertama adalah data aset, yaitu menyimpan semua informasi tentang aset termasuk foto dan status hukumnya. Yang kedua ada pemeliharaan, yaitu membantu mengingatkan kapan aset perlu dirawat dan juga diperbaiki. Yang ketiga ada laporan, yaitu bisa membuat laporan tentang kondisi aset kapan saja. Dan manfaatnya itu adalah mudah dikelola. Yang kedua mudah dipantau. Yang ketiga pengambilan keputusan. Contoh institusi yang memakai SIMANTAB yaitu Badan Pengelola Aset Negara atau BPN, Kementerian Keuangan, dan juga pemerintah provinsi dan kota atau kabupaten. Yang ketiga ada Sistem Informasi Manajemen Aset Semen Indonesia atau SIMASI. Jadi SIMASI ini dikembangkan oleh PT Semen Indonesia, yaitu perusahaan semen terbesar di Indonesia, untuk mengelola dan juga memantau seluruh aset yang dimiliki perusahaan, terutama aset tetap seperti tanah, bangunan, pabrik, mesin, kendaraan, dan peralatan lainnya. Tujuan utama dari SIMASI ini adalah untuk memastikan pengelolaan aset yang lebih efisien, transparan, dan juga akurat, serta untuk mendukung operasional perusahaan dalam berbagai aspek seperti pemeliharaan, pengawasan, pelaporan, dan juga pengambilan keputusan yang berbasis data yang valid dan juga real time. Fungsi utama dari SIMASI ini yang pertama adalah mencatat aset, yang kedua ada pemeliharaan aset, yang ketiga ada pemantauan aset, empat laporan, dan yang terakhir itu keamanan data aset itu. Manfaat SIMASI untuk PT Semen Indonesia yang pertama adalah lebih efisien, karena semua aset tersebut tercatat dengan rapi, jadi tidak ada yang terlewat atau terlupakan. Yang kedua ada transparansi, yaitu informasi aset bisa dilihat dengan jelas oleh pihak yang berwenang. Ketiga mengurangi kerugian, dengan pemeliharaan yang terjadwal dan juga pengawasan yang ketat, aset bisa lebih awet dan juga tidak mudah rusak.
Yang keempat ada perencanaan yang tepat. Data yang lengkap tentang aset membantu perusahaan merencanakan investasi atau pengeluaran dengan lebih baik. Selanjutnya adalah Mekari Journal. Mekari Journal adalah perangkat lunak akuntansi online berbasis cloud yang dirancang untuk membantu dalam pengelolaan akuntansi, keuangan dan pengelolaan bisnis serta pengelolaan aset perusahaan termasuk penambahan aset baru secara otomatis dan perhitungan nilai aset secara real time. Mekari Journal memiliki visi untuk membantu pertumbuhan bisnis perusahaan Indonesia dengan menyederhanakan proses keuangan yang dilengkapi dengan interface yang intuitif dan terintegrasi dengan 70 lebih software. Mekari Journal merupakan beberapa fitur keunggulan. Yang pertama itu kemudahan penggunaan dan tampilan user friendly. Yang kedua, integrasi fleksibel dengan berbagai platform. Yang ketiga, biaya efisien dengan layanan pelatihan gratis. Dan yang terakhir, keamanan data standar kelas dunia. Aset Panda. Aset Panda adalah platform bisnis berbasis cloud yang membantu perusahaan melacak, mengelola, dan merawat bisnis mereka secara efektif. Dengan menggunakan QR Code, platform ini memungkinkan identifikasi dan pelacakan aset secara otomatis. Apa itu QR Code? QR Code adalah sebuah teknologi berbasis barcode 2 dimensi yang memungkinkan akses informasi dengan cepat melalui pemindahan dengan perangkat mobile atau pemindahan QR. Contoh penggunaannya itu, sebuah perusahaan manufaktur menggunakan Aset Panda untuk memindai QR Code pada peralatan mesin untuk memonitori kondisi dan lokasi aset secara real time. Selanjutnya, Ivanti IT Asset Management. Ivanti IT Asset Management adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu perusahaan mengelola aset IT secara efektif dan efisien. Ivanti memberikan visibilitas penuh terhadap aset perusahaan dan mengoptimalkan penggunaannya mulai dari hardware hingga software. Visibilitas penuh itu maksudnya itu menyediakan dashboard yang menampilkan status, lokasi, dan siklus hidup aset. Contoh penggunaannya itu, perusahaan yang menggunakan Ivanti dapat dengan mudah melacak penggunaan komputer dan perangkat lunak, memastikan tidak ada perangkat yang hilang atau tidak digunakan. Navigate Asset Management. Navigate Asset Management adalah solusi manajemen aset yang memungkinkan organisasi mengoptimalkan penggunaan aset dan meningkatkan efisiensi operasional. Dengan tampilan yang user-friendly, Navigate juga menawarkan fitur kustomisasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Contohnya itu, sebuah rumah sakit dapat menggunakan Navigate untuk mengelola peralatan medis, memastikan semua alat dalam kondisi baik dan siap pakai. Sistem Catat Aset atau SISCA adalah aplikasi berbasis web yang dirancang untuk membantu pencatatan aset di perusahaan dengan teknologi RFID untuk memudahkan pencarian dan pendapatan aset. Fitur utama SISCA. Pertama, teknologi RFID Radio Frequency Identification memungkinkan pencatatan dan pelacakan aset secara otomatis dan cepat. Yang kedua, penggunaan handheld RFID reader untuk mengidentifikasi dan mencatat informasi aset secara langsung. Contoh penggunaannya itu, sebuah gudang besar dapat menggunakan SISCA untuk melacak peralatan dan barang-barang yang ada di dalamnya, sehingga setiap barang yang masuk atau yang keluar dapat dipantau dengan mudah. Sistem Informasi Manajemen Aset atau SIMDA adalah sistem yang dibangun untuk mengelola aset-aset milik desa secara tertib, akuntabel, dan transparan. Fitur utamanya itu yang pertama, manajemen aset dan terintegrasi untuk pemerintahan desa, memastikan bahwa setiap aset tercatat dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, aksesibilitas sistem yang mudah digunakan untuk pihak-pihak terkait di tingkat desa. Atau penggunaannya itu di desa Tayam, SIMDA digunakan untuk mengelola aset-aset seperti bangunan, kendaraan, sehingga proses pelaporan dan pemantauan aset jadi lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh warga. Manfaat sistem informasi manajemen aset yang pertama itu keunggulan operasional, membantu agar lebih mudah melacak dan mengolah pencatatan dan pendataan semua aset serta mengoptimalkan penggunaannya. Yang kedua, perencanaan dan pemeliharaan, menyediakan fungsi untuk membuat jadwal pemeliharaan rutin, memantau kegiatan perawatan yang dilakukan, dan mengkoordinasi upaya perawatan. Yang ketiga, manajemen inventarisasi. Hal ini membantu dalam pengelolaan stok, pengadaan, dan penggunaan yang optimal dari sumber daya yang tersedia. Yang keempat, pelaporan dan analisis. Sistem yang menyediakan kemampuan untuk menghasilkan laporan berkala tentang kondisi aset, aktivitas pemeliharaan, dan kinerja infrastruktur. Yang kelima, integrasi sistem. Hal ini memungkinkan pertukaran data yang efisien dan memastikan konsistensi informasi antar sistem yang berbeda-beda. Komponen utama SIMA. Yang pertama, informasi. Informasi adalah data yang tepat yang telah diolah dan dianalisis menjadi informasi sehingga memiliki makna dan nilai dan menjadi pengetahuan yang memadu semua keputusan tindakan. Peran informasi dalam SIMA. Yang pertama, pendukung pengambilan keputusan. Yang kedua, pemantauan dan evaluasi. Yang ketiga, perencanaan strategi. Yang kedua, peralatan. Peralatan adalah perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk menjalankan sistem seperti server, komputer, dan perangkat jaringan. Peran peralatan dalam SIMA yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, penyimpanan data. Yang ketiga, pengolahan data. Dan yang keempat, akses dan distribusi informasi. Dan yang terakhir adalah manusia. Manusia adalah individu yang langsung berinteraksi dengan sistem untuk mengelola
dan pemantau aset organisasi seperti manajer aset, staf operasional, dan tim IT. Peran manusia dalam SIMA yang pertama itu pencipta atau creator, yang kedua pengguna atau user, dan yang terakhir adalah operator. Sekarang kita masuk kepada teknologi yang digunakan dalam SIMA. Sistem Informasi Manajemen Aset atau SIMA menggunakan berbagai teknologi untuk mendukung pengelolaan dan pemantauan aset dalam organisasi. Beberapa teknologi yang umum digunakan dalam SIMA antara lain, yang pertama ada Internet of Things atau IoT. Sistem Informasi Manajemen Aset atau SIMA memanfaatkan berbagai teknologi untuk membantu dalam mengelola dan memantau aset di suatu organisasi. Salah satu teknologi yang sering digunakan dalam SIMA adalah Internet of Things atau IoT yang mengacu pada jaringan perangkat fisik yang terhubung ke internet dan bisa saling berkomunikasi serta bertukar data tanpa perlu campur tangan manusia. IoT digunakan untuk memantau aset secara langsung. Contohnya, sensor pada peralatan atau kendaraan bisa memberikan data tentang status dan lokasi yang selalu diperbarui ke sistem manajemen. Yang kedua ada RFID atau Radio Frequency Identification. Jadi RFID atau pengenalan frekuensi radio adalah sebuah metode identifikasi dengan menggunakan sarana yang disebut label RFID atau transponder untuk menyimpan dan mengambil data jarak jauh. Contohnya itu adalah kartu akses. Misalkan kita pergi ke suatu kantor atau hotel, maka orang-orang yang ada di situ misalkan resepsionis maupun petugas pasti memberikan kita kartu. Kartu tersebut adalah kartu akses. Jadi kita bisa membuka pintu dengan kartu RFID. Cukup dengan mendekatkan kartu tersebut kepada pembaca dan pintu terbuka secara otomatis. Yang ketiga ada barcode, yaitu barcode adalah representasi visual data dalam bentuk garis hitam vertikal dengan jarak tertentu yang mewakili informasi. Barcode dibaca dengan menggunakan pemindai laser atau kamera. Barcode hanya dapat dibaca dalam jarak dekat dan memerlukan pandangan langsung antara pemindai dan kode untuk pembacaan. Contohnya adalah misalkan kita pergi ke supermarket nih. Nah, pasti pada bungkusan makanan maupun minuman yang kita beli itu pasti terdapat barcode-nya. Jadi di kasir minimarket ini melakukan scan ke barcode yang tertera pada bungkusan makanan atau minuman tersebut dan harganya langsung keluar ke komputer kasir. Dan selanjutnya kita dapat melakukan transaksi pembayaran. Yang keempat ada cloud computing. Jadi cloud computing ini memungkinkan akses data dan pengelolaan aset secara online tanpa memerlukan infrastruktur fisik seperti server. Pengguna bisa mengakses berbagai layanan seperti penyimpanan, aplikasi, dan juga server melalui internet, membayar sesuai penggunaan. Teknologi ini menawarkan keuntungan seperti fleksibilitas, skalabilitas, dan efisiensi biaya, memudahkan individu dan organisasi untuk mengakses sumber daya teknologi informasi tanpa perlu investasi besar. Contohnya adalah dalam aplikasi mobile. Banyak aplikasi di ponsel seperti Instagram atau WhatsApp menggunakan cloud untuk menyimpan foto, pesan, dan data lainnya. Kamu bisa mengakses data tersebut dari perangkat apapun yang terhubung ke akunmu. Yang kedua adalah layanan email. Contohnya adalah Gmail, Outlook, dan mungkin kita pengguna iOS atau iPhone mungkin iCloud. Layanan email yang memungkinkan kamu mengakses, mengirim, dan menerima pesan melalui internet. Semua data disimpan di server cloud, bukan di perangkatmu. Yang ketiga ada software berbasis langganan Microsoft 365, Adobe Creative Cloud. Pengguna dapat menggunakan software seperti Microsoft Office atau Adobe Photoshop langsung dari internet tanpa perlu mengunduh versi lengkapnya, dan semua data dapat disimpan secara online. Baik, di sini saya Cintiandini akan menjelaskan peran teknologi dalam SIMA. Jadi perannya itu ada banyak, seperti yang pertama ada digitalisasi pencatatan. Maksudnya menggantikan pencatatan manual dengan sistem berbasis Java and MySQL untuk pencatatan lebih cepat, akurat, dan aman. Yang kedua, otomatisasi pelacakan aset. Maksudnya mempermudah pemantauan status aset, digunakan, dipinjam, dikembalikan secara real time. Yang ketiga, efisiensi proses bisnis, mempercepat permintaan, peminjaman, dan pengembalian aset, mengurangi waktu proses dari 5 hari menjadi lebih singkat. Yang keempat, pembuatan laporan otomatis. Maksudnya, sistem informasi memungkinkan pengolahan dan rekap data secara otomatis, sehingga laporan aset bisa dibuat dengan lebih cepat dan tanpa risiko kesalahan akibat pencatatan manual. Laporan ini bisa langsung diserahkan kepada manajer dalam format yang lebih rapih dan terstruktur.
Yang terakhir, yang kelima, keamanan dan aksesibilitas data. Maksudnya dengan teknologi database seperti MySQL, data aset tersimpan dengan lebih aman dibandingkan penyimpanan manual. Selain itu, data dapat diakses kapan saja oleh pihak yang berwenang, meminimalkan risiko kehilangan atau kerusakan data. Sekian dari presentasi dari kelompok kami pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih.